Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman mobile. Di sini kami membuat aplikasi bernama Ludofan, yaitu aplikasi game ludo interaktif. Untuk anggota timnya, Ulfa Abida Al-Haq, Ahmad Igdinal, Lintang Lestari, Salsabila Arum, dan Salsabila Danesti. Selanjutnya, latar belakang. Aplikasi ludo modern umumnya membutuhkan koneksi internet sehingga menimbulkan kendala seperti boros kuota, ketergantungan pada jaringan, keterbatasan akses di daerah tertentu, serta berkurangnya interaksi sosial karena setiap pemain memerlukan perangkat sendiri. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi ludo offline untuk 2-4 pemain menjadi solusi yang lebih praktis karena dapat dimainkan tanpa internet, cukup menggunakan satu perangkat secara bergantian, lebih aman dari sisi privasi, bebas lag, serta tetap menjaga nilai kebersamaan dan keseruan bermain bersama. Untuk tujuan pengembangan aplikasi Ludo offline ini adalah untuk menyediakan sarana hiburan yang mudah diakses tanpa bergantung pada koneksi internet, memungkinkan 2-4 pemain bermain bersama dalam satu perangkat dengan sistem bergantian, meningkatkan interaksi sosial secara langsung, memberikan pengalaman bermain yang lancar tanpa lag, serta menjaga keamanan dan privasi pengguna tanpa perlu registrasi atau pengumpulan data pribadi. Untuk fitur utama, yang pertama, papan ludo digital. Menampilkan papan permainan lengkap dengan area start, zona aman, jalur 25 kotak, serta animasi dadu dan pion otomatis. Yang kedua, riwayat permainan. Menyimpan data pertandingan dan statistik menang kalah pemain secara lokal. Yang ketiga, multiplayer lokal. Mode bermain 2-4 pemain secara bergantian dalam satu perangkat tanpa internet dengan pengaturan nama pemain. Yang keempat, save game. Memungkinkan pemain menyimpan dan melanjutkan permainan di lain waktu tanpa kehilangan progres. Untuk fitur non-fungsional yaitu satu, portabilitas. Aplikasi dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa tergantung pada koneksi internet. Yang kedua yaitu keamanan, security. Data permainan disimpan secara lokal tanpa koneksi internet sehingga privasi pengguna terjamin. Dan yang ketiga yaitu kemudahan pengguna, yaitu tampilan sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh semua usia. Teknologi yang digunakan yaitu ada Flutter, VSCode, dan Git. Untuk Flutter sendiri digunakan untuk membangun aplikasi ludo secara cross-platform dengan tampilan responsif. Untuk VSCode sendiri digunakan sebagai editor kode utama dalam pengembangan aplikasi. Dan untuk Git sendiri digunakan untuk mengelola versi kode dan kerja tim. Selanjutnya adalah bagian demo dari aplikasinya. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari aplikasi ketika dijalankan di Android atau iOS. Di sini kita bisa langsung menekan button Start. Kemudian mulai permainan baru. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlah pemain. Ada drop down, di sini ada 2 player, 3 player, dan juga 4 player. Semisal kita memilih 4 player, kita bisa mengisi nama-nama pemain sesuai dengan warna yang dibutuhkan. Kemudian kita bisa memulai permainan dan masuk ke dalam area permainan. Di sini nama-nama yang telah kita masukkan tadi sudah berada pada masing-masing warna pion yang kita masukkan di sebelumnya. Kemudian kita bisa langsung melempar dadu sesuai dengan urutan main. Mulai dari merah, hijau, kuning, dan juga biru. Semisal kita lempar dadu, nah di sini aturan mainnya adalah ketika kita harus mengeluarkan satu pion, maka kita wajib untuk mendapatkan dadu bernilai 6, sehingga satu pion dapat keluar dari rumah pemain.
Nah, di sini sudah mendapatkan 6 dadu, kemudian kita bisa mengeluarkan pionnya dari rumah. Dan juga kita bisa melempar dadu kembali, karena ketika dadu bernilai 6, kita dapat mendapatkan 2 kali kesempatan untuk melempar dadu. Kemudian kita bisa menjalankan pion kembali. Dan ini berlaku untuk semua pemain. Nah, di sini terdapat beberapa tempat aman atau safe space, seperti pada kotak-kotak yang berwarna, dan juga pada area bintang. Nanti alur gamenya adalah setiap pion akan berjalan sesuai dengan urutan kotak-kotak berwarna putih, kemudian dia akan masuk ke dalam finish sesuai dengan warna pion, dan juga masuk ke dalam finishnya di sini. Ini berlaku untuk semua pion. Jadi keempat-empatnya harus masuk ke dalam finish. Nah, di situ sudah dapat menemukan siapa pemenangnya, tergantung dari siapa yang paling cepat memasukkan semua pion ke dalam finish. Kemudian di sini juga terdapat button load dan juga save. Button load fungsinya untuk loading atau untuk merefresh permainan, kemudian button save berfungsi untuk menyimpan permainan secara real time. Ketika kita menyimpan button save, maka akan muncul game tersimpan. Ketika kita kembali ke permainan awal, ke home, tampilan awal, di sini juga ada menu untuk memilih buang proses ataupun simpan dan keluar. Misal kita simpan dan keluar. Nah, di sini ketika kita menekan lanjutkan permainan, maka permainan yang sebelumnya akan tersimpan. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya pion-pionnya juga terdapat di tempat yang sama. Kemudian ketika semua permainan telah selesai dan telah mendapatkan pemenang, maka kita bisa melihat di tampilan riwayat. Kita kembali ke tampilan awal. Nah, di sini kita bisa menekan button riwayat. Terlihat bahwasanya beberapa permainan yang telah dimainkan akan masuk ke dalam riwayat. Seperti di sini terdapat nomor, nama pemain, dan juga peringkat yang didapatkan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara untuk memainkan game tersebut. Nah, untuk melihat tampilan menangnya, kita kemarin juga sudah melakukan permainannya. Di sini sudah tersedia. Nah, di sini kalau tampilan menangnya seperti ini. Nah, kebetulan di sini kita pakai 2 player. Makanya di sini namanya hanya 2 juga. Yang biru sama yang kuning dia tidak ada namanya, dan juga tidak ada pion-pion seperti ini. Di sini yang menang itu warna hijau dan yang kalah itu warna merah, seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di bagian folder library. Di sini ada beberapa folder yang beberapa isinya ada file-file yang isinya untuk menampilkan game dari Ludofan tersebut. Nah, mulai dari folder board, di sini ada file board. Dia fungsinya untuk menggambar papan Ludo seperti jalur, bias, dan juga home. Kemudian ada overlay surface. Dia fungsinya untuk layer tambahan di atas papan seperti highlight, indikator, dan juga efek. Kemudian di sini ada folder controller, ada file game controller. Dia fungsinya untuk logika utama game, mulai dari giliran bermain, pergerakan pion, validasi langkah, dan juga cek pemenang. Selanjutnya ada folder dice. Di sini ada file dice base dart. Dia fungsinya untuk kelas dasar dadu seperti struktur dan juga fungsi umum. Ada juga file dice notifier. Dia untuk state manajemen dadu, mulai dari nilai dadu, animasi, dan juga update UI. Kemudian ada juga dice. Dia fungsinya untuk widget dadu dan juga logic roll dadu, mulai dari visual dan juga interaksi. Di sini juga ada folder models. Isinya ada file game history model. Dia fungsinya untuk struktur data satu riwayat pemain, dari pemenang, tanggal, dan juga history. Kemudian ada game save, fungsinya untuk menyimpan progress game, menjadi posisi pemain, turn, dan juga lain-lainnya. Ada juga game state, dia untuk model status game saat ini, seperti giliran, posisi, pion, dan juga nilai dadu. Kemudian di sini ada folder player, isinya ada collision details, dia untuk mengatur tabrakan antar pion, mulai dari pionnya dimakan, kemudian pion kembali ke base. Selanjutnya ada file players notifier, yaitu untuk statement manajemen pemain dan juga taken, mulai dari pergerakan dan juga update UI. Selanjutnya ada file players painter dart,
Nah, di sini untuk menggambar pion pemain di papan, dia custom painter. Kemudian ada juga players, yaitu untuk model bermain, dari warna, token, posisi, fungsi untuk gerakan. Selanjutnya ada folder result yang isinya ada file result notifier, ya untuk state hasil permainan, mau dari cek pemenang, status selesai. Ada juga result, dia untuk model atau logik dari hasil game. Ada urutan pemenang, data, dan juga hasil. Kemudian di sini ada folder screen, isinya ada file game history screen untuk menampilkan daftar riwayat permainan. Ada juga game screen untuk UI utama game seperti board, dadu, pion, dan juga interaksinya. Kemudian ada player setup screen, ya untuk halaman untuk setting pemain dari nama, jumlah, dan juga warna. Kemudian di sini ada folder service, ada file database helper, dia untuk setup dan utilitas database lokal. Ada juga game history service untuk simpan dan ambil riwayat game dari database. Kemudian ada game history service web, jadi dia untuk menyimpan di versi webnya. Kemudian untuk game storage service, ini untuk simpan atau ambil progress game di perangkat mobile. Selanjutnya ada folder util, di dalamnya ada file color, yaitu untuk kumpulan warna-warna yang dipakai pemain dan juga board. Ada red, ada yellow, ada green. Kemudian di sini ada file game dart yang langsung dari folder library tanpa ada folder sebelumnya. Jadi di sini dia fungsinya untuk menggabungkan seluruh model dan juga controller sebagai representasi game yang lengkap. Dan juga di sini ada plain dart ya untuk entry point aplikasi dan juga mengatur route dan memulai untuk UI-nya. Oke, di sini ada bagian untuk menyimpan progress gamenya. Tapi sebelum itu kalian perlu menambahkan package shared preference di bagian dependencies. Lalu di sini ada method save game yang berfungsi untuk menyimpan data-data progress yang ada di permainan, lalu di-convert ke JSON string. Nah, jika penyimpanan sukses, di sini akan tersimpan sebagai JSON string, lalu akan membuat backup-annya juga. Di sini juga ada pengecekan jika penyimpanan berhasil, dia akan melakukan save gamenya. Jika gagal berarti permainan belum ada progress. Di sini akan ada pengecekan apakah sudah ada progress atau belum. Lalu di bagian game dart, di sini ada method save current game yang berfungsi untuk menyimpan seperti step terakhir, terus ada step pion terakhir, terus di sini ada angka dadu terakhir, dan ada jumlah pemain dan nama pemain. Di sini juga ada kondisi untuk mengecek apakah penyimpanan sudah berhasil atau belum. Lalu akan tersimpan ke method save game yang ada di storage service ini. Oke, di sini ada method move pawn yang berfungsi untuk mengatur pergerakan pion. Misalnya pion tuh gerak majunya harus apa. Terus misalnya pionnya dimakan, di sini ada collision, yaitu animasi jika dimakan pionnya akan mundur ke arah base. Lalu ada bagian yang berfungsi untuk mengecek apakah pion sudah mencapai finish atau belum. Jika sudah, dia akan mengganti giliran ke pemain berikutnya. Untuk penutup, aplikasi Ludo Offline 2-4 pemain ini menjadi solusi hiburan yang praktis, mudah diakses, dan tidak bergantung pada koneksi internet, sehingga dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Dengan fitur multiplayer lokal, save game, riwayat permainan, serta tampilan papan yang interaktif, aplikasi ini mampu menghadirkan kembali nilai kebersamaan dan interaksi sosial dalam permainan tradisional, sekaligus tetap memberikan pengalaman bermain yang modern, aman, dan menyenangkan.
Diharapkan aplikasi Ludo Offline ini dapat terus dikembangkan dengan penambahan fitur yang lebih menarik, tampilan yang semakin interaktif, serta peningkatan performa agar memberikan pengalaman bermain yang lebih optimal. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan mampu menjadi sarana hiburan yang edukatif, mempererat kebersamaan, serta dapat digunakan oleh berbagai kalangan secara luas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.